Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Silahkan yang mau join. Baik teman-teman semua, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah sedia mempersemai malam ini untuk live TikTok ya. Beberapa hal yang ingin dibahas ataupun diskusi ya. Silahkan kalau ada teman-teman mau diskusi juga silahkan ya. Beberapa poin yang ingin saya bahas adalah pertama terkait apa tadi ya, jangan lupa ya. Oh ini terkait kompetensi teman-teman yang di pengadaan itu ya, saya kan jadi asesor juga gitu ya, jadi asesor. Jadi beberapa kali ngasih sih udah lama sih. Itulah seringkali hal-hal mendasar itu ternyata masih belum dikuasai sama teman-teman semuanya nih ya, teman-teman ya ahli pengadaan ya. Sama hal-hal yang mendasar ya, apalagi kalau mau ke media ya ke moda juga ya semuanya sih sebetulnya. Karena ya sebetulnya hal-hal mendasar ya ada di level 1 ya, level 1. Contohnya apa ya, contohnya misalkan ya yang kecil-kecil, misalkan dalam proses pemilihan ya, ya dituangkan dalam dokpil itu ya, mulai dari prapaskah itu ya, kapan bisa prapaskah ya, baik untuk barang konstruksi jasa lainnya ataupun untuk konsultan ya, kemudian evaluasi kualifikasi itu apa ya, terus metode pemasukan penawaran kan, 1 file, 2 file, 2 tahap, apa bedanya ya, bagaimana teknisnya dan apa bedanya. Terus proses penawaran ya ada 3 kan ya, untuk barang konstruksi jasa lainnya ya, ada sistem nilai, sistem harga terendah ya, harga terendah nanti dengan sistem gugur atau dengan ambang batas ya, ada biaya selama umur ekonomis ya, itu hal mendasar ya. Terus sudah ya dikuasai lah ya. Terus konsultan apalagi ada 4 kan, harus bisa membedakan tuh kualitas biaya, anggaran dan biaya terendah ya, kapan menggunakannya. Jangan oke lah pernah praktek konsultan gitu tapi pakainya kualitas biaya aja terus, nggak tahu kapan anggaran ya. Oke, itu tolong ya. Terus dalam kontrak yang paling mendasar kayak membedakan lamsam dengan harga satuan aja masih kesulitan ya. Aduh jangan sampai. Belum ke manajemen kontrak ya, belum ke pengelolaan kontrak ya, baru lamsam harga satuan membedakannya aja kesulitan. Apalagi yang mau ke media ya belum ada utama, kita kan baru utamakan selamat ya, Jepang ada itu ya topik pertama. Jadi tolong teman-teman yang ya kita sama-sama belajar lah ya. Saya juga masih belajar sih, saya masih belajar kayak pinjam buku di perpustakaan ya, perpustakaan tuh kebalik ya, PPP baca-baca lagi belajar terus lah ya, makin banyak belajar makin tidak tahu ya. Nih udah ada yang tanya-tanya lagi nih, coba lihat dulu ya. Kalau belum dijawab tanya lagi ya, coba ke atas dulu, ada yang tanya tadi ya. Masalah klausul kontrak ya, kalau yang tanya silahkan lah. Security 24 jam masuk pada spektek ya. Dalam pengadaan security tentunya
sesuai dengan konsep penyesuaian spek ya, kan ada spek kualitas, spek waktunya, spek ya tadi kualitas ya, mutu ya, terus jumlahnya, kuantitas, waktu, tempat, dan layanan ya. Nah, pengenai security ya mungkin layanannya itu jasa lainnya kan, kalau jasa lainnya biasanya layanannya harus kuat ya, tapi tentunya spek kualitasnya juga harus ini, kualitas dalam artian ini apakah security-nya harus bersertifikat apa gitu ya. Nah, itu silahkan ya, itu ya. Anti Hardianti ya. Hamba Allah. Postmayer itu apa? Postmayer itu peristiwa yang terjadi ya tidak direncanakan, tidak dikira, tidak diprediksi ya. Intinya ya seperti bencana gitu ya, sehingga nanti dampaknya adalah gugur itu apa hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak postmayer. Nanti treatmentnya ya dilihat dulu, pekerjaan dihentikan, dilihat dulu, dievaluasi dulu bagaimana kelanjutannya, apakah tetap dilanjutkan ya, nanti semua hal bisa terjadi. Intinya ya jadi gugur atau hak kewajibannya. Postmayer itu ya bukan direncanakan, tidak diprediksi, jadi unforeseen ya, tidak terlihat, tidak terencana, tidak terprediksi juga gitu, seperti itu. Tahun depan PPK harus bersertifikat tipe C. Ya sebetulnya dari tahun-tahun ini kompetensi nih. Dari tahun-tahun kemarin itu ya semua pihak itu harus punya sertifikasinya sesuai dengan keahliannya ya. Ya PPK ya harus punya kemampuan ya, punya sertifikasi. Sekarang ini kan hanya apa sih ibaratnya mah darurat karena ada darurat korupsi, ini ada darurat kompetensi. Jadi ya kembali ke yang paling rendah, serendah-rendahnya iman ya level 1, yang lebih bagus tipe C ya, bisa tipe C gitu ya. Sebelum atau sesudah kontrak ya kapan aja, ketika dalam perjalanan kontrak terjadi bencana ya postmayer gitu ya. SKB sekarang sulit. Tanya kepada yang sudah SKB itu mah ya. Saya nggak tahu ya, kalau saya ikutan SKB gampang ya, insya Allah gampang ya Pak Abe ya. Aduh, pertanyaan susah itu ya, susah karena saya tidak pernah melihat soal SKB dan saya tidak pernah menjalani SKB, jadi sulit itu ya menjawab soal ini ya. Karena kan yang bisa dijawab itu kalau kita pernah melihat dan bagusnya pernah melakukan gitu ya, Om Abe ya. Bagaimana kalau satu satker tidak ada yang bersertifikat tipe C? Ya itu, lihat itu SE itu perka ya. Perka kalau misalnya yang nomor 1 itu nomor 1 2024 ya, kembali ke serendah-rendahnya iman ya. Om Ribas ya, sekarang balik ke serendah-rendahnya iman yaitu ya level 1 ya, level 1 ya. Bagaimana cara mengingat proses input output gimana? Ya pegang aja konsepnya, input itu kan yang menjadi bahan ya, proses ya yang yang pelaksanaan ya, output hasilnya ya. Saya pikir teorinya aja ya gitu ya. Om Ziko, berapa nama skor juga punya sertifikat itu rekomen P3K. Wah ini juga saya nggak hafal ini ya. Kalau sepengetahuan saya bukan skor-skoran ya, tapi diutamakan ya, dan nanti akan menjadi ya, nanti kalau punya sertifikat bisa langsung gaspol itu ya, bisa langsung jadi pokja gitu ya, bisa jadi gaspol. LKPP ada seragam kah? Nggak ada seragam ya, nggak ada seragamnya. Ya, saya pakai baju putih itu karena Senin aja, Senin baju putih ya. Ya itu kakak Kaskara Marata, tidak ada pakaian dinas, jadi Senin baju putih ya, Senin baju putih, Selasa Rabu Kamis Jumat itu
batik ya, batik panjang ya. Om Aher, terima kasih ngopi ya, kopi liong ini ya, Om Aher. Salam bahagia PBJ. Ya, tunuhun, makasih. Selamat salam sehat dan salam bahagia selalu nih, Pak Aher ya, terima kasih kopinya ini, kopi liong. Perpres atau perkara terbaru kapan Pak? Waduh, ini nantang ini ya. Kakak Om ya ya menyesuaikan lah intinya, insya Allah aturan pengadaan tuh bahkan sebetulnya lumayan dinamis lah ya dibandingkan dengan aturan lain, lumayan dinamis loh pengadaan itu ya. Ya jadi ya insya Allah lah menyesuaikan ya. Om The King Sida putar kunci jarang digunakan ya, jarang, tapi ya bagus sebetulnya itu, bagus untuk menjaring penyedia yang bonafide. Jadi dengan putar kunci nanti yang ikut tender itu hanya yang bagus finansialnya, biasanya begitu. Katanya sih di swasta, di BUMN biasanya pakai putar kunci, jadi biar dapat penyedia yang kuat finansialnya, seperti itu ya. Om The King ya. Lau JR, harga satuan sama kontrak payung bagaimana membedakannya? Sependek pengetahuan saya ya, tapi silakan koreksi bila salah ya. Jadi ya kontrak payung itu isinya biasanya harga satuan ya. Kontrak payung itu ya memang esensi harga satuan, namun kontrak payung itu jadi ibaratnya lebih luas ya, lebih lebar, penyedianya untuk multi penyedia, kebutuhannya juga untuk banyak penyedia gitu ya, barangnya juga bisa beragam ya, itu. Jadi kontrak payung biasanya esensinya kontrak harga satuan di dalamnya, dan itu mengikat beberapa pelaku usaha untuk menyediakan beberapa produk yang kebutuhannya rutin dan bahkan growing, biasanya banyak juga gitu ya. Salam Barjas ya, salam pengadaan dari Bogor. Kopi Lampung siap. Akhir kopi Lampung ya siap. Kopi Lampung emang lebih pahit daripada kopi liong Bogor ya. Akhir ya siap. Sehat-sehat Pak Her ya di Lampung ya, makasih. Oke. Om Agut, sebentar Om Agut, saya minum dulu. Minum dulu nih, minum kopi dari Pak Her. Apa perbedaan pengumuman dan penjelasan dalam penjelasan? Ya beda tuh sama gue. Pengumuman itu ya mempublish atau menayangkan nama paket ya, menayangkan pekerjaan gitu ya, yang mau ditender terus seleksi ya di pengumuman. Kalau penjelasan itu menerangkan ataupun membuat menerangkan ataupun menjawab ya pertanyaan-pertanyaan dari peserta pemilihan ya, setelah itu minimal atau paling cepat 3 hari sejak pengumuman itu, unwizing penjelasan itu ya, Om Agut ya. Okay. Jonels Gio Jeremia, putar kunci ya, jadi ya sebetulnya sih sudut pandang ini, salah satu sudut pandang bahwasannya putar kunci itu karena dibayarnya di ujung, ya tentu penyedia yang mampu bekerja terlebih dahulu dan dibayar di ujung adalah penyedia yang banyak duit lah, gitulah salah satu sudut pandangnya ya. Tapi sebetulnya sudut pandangnya ya biar fokus dulu pada pekerjaan kan ya, gitu, seperti itu. Om Boy, apa dasar perjuangan menentukan pejabat untuk diundang? Dasarnya
kembali ke prinsip pengadaan sebetulnya, prinsip etika. Jadi semua hal itu kembali ke prinsip ya, etika dan tujuan. Itu sebetulnya paling utama itu. Nah ini seringkali prinsip etika dan tujuan itu ya seringkali dilupakan seperti itu yang paling mendasar. Makanya di pasal-pasal awal tuh ya, prinsip etika ya, kebijakan dalam artian prinsip ya mana yang paling efisien ya. Efisien dalam artian ya pengadaan langsung kan mengundang satu ya, mana yang paling efektif dalam artian efektif itu kan memiliki kebutuhan, siapa yang bisa memiliki kebutuhan. Efisien mana? Efisien ya yang terdekat, yang paling cepat, yang paling mudah, itu kan efisien kan. Terus apa? Etika, tapi kita memilih si A, si B, si C itu ya tidak ada fraud ya, tidak ada hal-hal lain selain untuk mengundang untuk pengadaan seperti itu. Kemudian tujuan ya yang misalkan ada PDN, ada kata kunci UMK Corp, ada kata kunci pengadaan berkelanjutan, ya carilah penyedia yang yang bisa menyediakan produk berkelanjutan yang ramah lingkungan, produk yang PDN gitu bos, gitu Om Boy ya, dasarnya begitu ya. Kembali ke prinsip, etika, tujuan ya. Amin. Makasih Pak Her, sehat-sehat. Pak Her juga sehat-sehat selalu ya. Penjelasan sedikit mengenai risiko negosiasi pasca panjang, ini bukan sedikit lagi. Panjang gitu. Ini bukan sedikit. Risiko apa ini maksudnya? Risiko ya di setiap tahapan itu pasti ada. Risiko di perencanaan, risiko di persiapan, risiko di pelaksanaan, ya semuanya ada ya. Risiko di perencanaan misalkan bikin speknya nggak benar, bikin HPS-nya nggak benar, bikin draft kontraknya salah ya kan. Itu risiko. Gak swakalola, salah tipe, salah SK ya dan sebagainya. Negosiasi itu kan dilakukan pada jasa konsultan ya, pada yang tidak kompetitif yaitu pengadaan langsung, penunjukan langsung ya, penawaran yang satu ya, terus apa lagi dua tahap itu kan hanya satu yang masukkan harga ya. Itu negosiasi. Nah terus negosiasi itu ya bukan hanya harga tapi teknis, dan sebaiknya negosiasi itu ada dasarnya, jangan hanya sekedar nawar harga seperti nawar daging, nawar cengek gitu ya. Itu negosiasi. Prapaskah kualifikasi itu adalah penilaian terhadap penyedia ya. Jadi ketika menilai ataupun melakukan pengadaan itu kita menilai dua hal kan, menilai penyedianya dengan kualifikasi, menilai barang jasanya dengan dokumen penawaran. Nah, menilai kualifikasi, menilai penyedia itu bisa dilakukan dengan dua cara, pra atau pasca ya. Di YouTube belajar pengadaan sudah ada tuh, silakan diketikin aja kualifikasi penyedia belajar pengadaan itu sudah lengkap itu ya, silakan ya. Oke. Input spektek jasa konsultan, input spektek ya, input ya kebutuhan apalah ya, input spesifikasi kebutuhannya. Kalau tenaga ahli kan ya, prosesnya nanti kan metodologinya gitu kan ya. Tenaga ahli biasanya kalau konsultan banyaknya tenaga ahli ya. Pemaketan ya, membuat satu paket. Konsolidasi itu menyatukan paket, terintegrasi itu pekerjaan yang secara alamiahnya itu tidak boleh dipisah gitu. Itu pekerjaan terintegrasi. Contohnya apa? Contohnya yang paling sederhana adalah masang ini AC. Pengadaan AC itu adalah pekerjaan terintegrasi yang sederhana, yang mana ada barangnya dan ada masang AC-nya. Itu secara alamiah tidak boleh dipisah, karena kalau dipisah nanti kalau ada error bingung siapa yang salah. Kata yang masang, oh ini AC-nya rusak. Kata pemilik AC, oh ini masangnya salah.
Nah, itu terintegrasi. Yang lebih besar misalkan masang videotron dengan apanya tuh, dengan konstruksi ininya, pondasinya ya, pondasi sama bracket segala macamnya, videotron tuh. Nah, itu tidak bisa dipisah antara videotronnya, LED panelnya dengan pemasangannya. Jadi terintegrasi itu pekerjaan ya, satu paket yang sebetulnya di dalamnya itu ada beberapa jenis barang jasa yang secara alamiah tidak bisa dipisah, karena kalau dipisah itu bisa bermasalah gitu ya. 2 3, nah, ini kayak jarjet nih, 2 3 pengadaan gitu kan. Nah, udah nggak bisa saya lanjut sendiri lah. Om J training persiapan buat ujian Barjas bagi pegawai baru yang ikut ujian. Udah itu belajar aja dari video YouTube, masuk ke playlist level 1 di YouTube belajar pengadaan. YouTube belajar pengadaan ini yang gambarnya bulat-bulat kayak di atas tuh, kayak di TikTok saya. Jadi pertama masuk ke YouTube, ketikin belajar pengadaan. Nah, itu kan muncul heli.net ya, belajar pengadaan. Terus cari di channel itu, di kanal tersebut playlist level 1 ya. Playlist level 1. Nah, di situ sudah lengkap semua semua video untuk materi level 1 ya. Oke. 2 3 sudah ya. Oke. 2 3 perbedaan. Jonel Sigio. Mari kita diskusi ini ya. Pak Heli, ternyata di Barjas dunia nyata nggak sama kayak di teori ya Pak, lebih sulit di teori. Ya, ini ya, buat saya sih bukan hanya di Barjas ya, tapi mungkin di Barjas bisa lah ya. Namun maksud saya, kita kan butuh teori ya. Teori itu kan kita perlukan untuk sebagai landasan, sebagai tujuan, sebagai hal yang idealnya begitu ya. Memang dalam prakteknya, saya nggak tahu konteksnya bagaimana nih ya. Ini jurnalis Gio Jeremiah atau konteksnya, apakah ke konteks yang bagaimana maksudnya, apakah konteks ke penyimpangan, apakah konteks ternyata lebih di praktek lebih mudah atau gimana konteksnya ya, maksudnya lebih sulit itu bagaimana ya. Teori lebih sulit ya, biasanya teori kan lebih sulit karena teori kan lebih lengkap biasanya, lebih mendalam ya. Dalam praktek biasanya ada shortcutnya juga kan, seperti itu. Dalam praktek juga tidak semua teori dipakai biasanya kan, betul nggak? Kayak kita berantem kan, tidak semua jurus dipakai kan, menyesuaikan dengan lawannya bagaimana, seperti itu kurang lebih. Jadi ya konteksnya bagaimana dulu nih ya, gitu ya. Guys, ini pertanyaannya kok kesana kemari ya kalau di live TikTok gitu ya. Lisdika. Misal sebuah rumah sakit akan merenovasi gedung, membeli kursi, mobil, laptop, bagaimana? Pemaketannya berdasarkan jenis barang jasanya dan penyedianya. Renov gedung itu satu paket, paket konstruksi ya. Mobil dan meja kursi itu satu paket, itu karena kan itu barang dan penyedia meja kursi ya, penyedia furniture satu paket, itu paket kedua. Mobil paket ketiga itu karena itu barang dan penyedia mobil. Tidak mungkin disatukan barang meja kursi dengan mobil karena beda penyedia ya. Jadi paket ketiga mobil. Laptop paket keempat itu berarti ada 1 2 3 4 paket karena beda penyedia. Jadi pertama dipisahkan berdasarkan jenis barang jasanya, selanjutnya pisahkan berdasarkan penyediaannya. Pertanyaan banyak ya nih Pak Her nih, banyak ngopi nih. Minum dulu. Aduh, ya Allah. Om J Sentros. Ini tuh coba saya pengen nanya nih ke Om J atau siapa ini, ada Rose, ada kopi tuh. Emang gimana tuh, emang bisa dikumpulkan atau gimana? Coba saya nggak ngerti sebenarnya di TikTok ini, cuma gini-gini aja saya nih. Ya. Tolong dijawab ya. Ada yang saya juga boleh belajar dong, kita sama-sama belajar kan ya. Ya, jenis barang, betul. Terima kasih nih Pak Heru jawab ya. Tadi 4 tadi rumah sakit,
rumah sakit atau gedung kan satu, meja kursi furniture paket kedua, mobil paket ketiga, laptop paket keempat. Nggak mungkin disatukan, walaupun itu barang ya, meja kursi barang, mobil barang. Membeli bukan mobil ya, sorry saya pikir mobil ini. Membeli laptop ya berarti gedung, meja kursi, laptop tiga betul tiga ya, saya pikir mobil tadi ya, tiga paket. Febri, pekerjaan khusus jalan dan PS ada sekitar 45 item. Gimana caranya mau di-purchase? Ya ini untuk e-purchase konstruksi ini butuh pembahasan khusus ya, e-purchase konstruksi ya. Intinya apa, untuk konstruksi yang dikatalogkan itu ya harus jelas dulu standarnya ya. Nah kalau 45 item itu sudah standar ya sangat bisa ya. Tinggal 45 item itu bagaimana, standar atau tidak ya. Kalau mau lebih disederhanakan lagi seperti Lego lah gitu ya. Kalau konstruksinya bisa dilegokan ya akan sangat mudah gitu untuk di-purchase begitu ya, Febri, sederhananya ya. Nah, tapi kan ke Lego bukan seperti itu, tapi berarti standarnya kayak dengar saya juga tidak sudah lama tidak berkecimpung di konstruksi ya. Misalkan untuk rumah bencana gitu ya, yang di Aceh terus untuk kayak trotoar, drainase katanya sudah bisa standar seperti itu. Oke, gitu ya Om Febri ya. Kemudian Om Abbas, pemilihan purchasing negosiasi atau purchasing itu pada anggarannya di bawah 200 juta. Oke. Nah ya ini ada di dalam SE-nya kalau nggak salah ya Om Abbas ya. Nah, silahkan itu ikuti ya. Tapi kalau secara filosofis sederhananya beginilah, apakah di pasar itu sudah terjadi kompetisi atau belum? Nah, kalau belum terjadi kompetisi ya bagusnya kita normalisasi dengan negosiasi seperti itu. Karena kalau di pasarnya tidak terjadi kompetisi, walaupun di mini kompetisi kan ya nanti harganya tetap tidak bagus gitu ya. Filosofinya seperti itu Om Abbas ya, lihat seperti itu ya. Ya ini nanyanya begini, Bapak termasuk tim membuat soal SKB enggak? Hehehe. Saya termasuk pembuat soal kuis di Telegram belajar pengadaan. Nah itu ya. Itu ya. Ranah PPK atau PP ya tergantung nilainya. Kalau PPK mah ya seperti itu ya. Amin Pak Her, sangat belajar sabar. Mun bahasa Sunda mah sagala barareuh cenah Pak Her. Aduh ini namanya apa nih? Namanya nih SIM nih orang-orang ya. Cara membedakan spek teknis Pak yang mutu jumlah waktu pelayanan. Maksudnya cara membedakan ya ini jumlah mutu jumlah waktu pelayanan itu adalah komponen minimal. Jadi ini juga penting nih buat teman-teman yang ahli pengadaannya. Jadi komponen minimal spesifikasi itu pertama harus menuangkan apa mutunya. Dengan mutunya apakah mau dengan mutunya itu dengan merek, kalau boleh nyebut merek ya, apakah dengan sampel, apakah dengan komposisi ya, atau dengan fungsi ya, silahkan itu mutu tuh. Terus berapa jumlahnya, hati-hati jumlah itu bukan sekadar jumlah 100 buah, tapi apakah ada dibungkus, disatuin gitu ya, terus satuannya apa gitu kan. Karena kan apakah misalkan yang sering saya contohkan gram atau GSM, kertas itu kan beda seperti itu. Itu jumlah tuh ya. Waktunya kapan, berapa kali pengirimannya, dikirim kemana juga ya. Pelayanan ya servisnya. Jadi jangan lupa juga dalam pengadaan tersebut ada layanan yang harus dipenuhi nggak. Nah tuangkan misalkan pelayanan. Kalau kayak di buku kerja itu catering, ada yang standby 1 orang buat melayani makanan minuman.
atau apa ada after sales service gitu ya, misalkan apa pelayanannya seperti itu. Ya, kenapa tiga? Karena ya sesama barang tapi kan beda KBKI dan KBLI-nya juga ya. Yang satu furniture ya apa tidak mungkin disediakan oleh penyedia laptop. Penyedia laptop juga tidak mungkin bisa menyediakan apa satu lagi tadi mobil apa ya. Nah, jadi apa kalau barang semuanya bisa disajikan ataupun disediakan oleh satu penyedia itu namanya palu gada. Apa lu minta gua ada. Nah, boleh tidak palu gada? Ya palu gada itu nanti salah satu konsekuensinya akan ada layer keuntungan tambahan, karena palu gada bukan pemain di barang jasanya, dia pasti akan ngambil ke pemain benernya dan ambil keuntungan lagi, begitu ya, maaf ya. Security 24 jam masuk ke spektek apa? Security 24 jam. Maksudnya gimana pertanyaannya ya? Ya layanan kali ya, harus bisa menjaga selama 24 jam gitu ya, yaitu spesifikasi layanan, jenis layanannya harus bisa menjaga 24 jam gitu kan. Kalau pengadaan apa security kan untuk mutunya kan misalkan petugasnya harus tersertifikasi keamanan apa gitu kan, terus apa kalau kualitasnya ya tinggi badannya harus sekian gitu kan, harus punya apa mengikuti pelatihan bela diri minimal ban biru, ban merah apalah gitu kan, seperti itu. Ya yang menentukan negosiasi atau minkom ya yang eksekusi PPK atau PP yang bukan eksekusi seperti itu ya. Eksekusi. Udah tadi ya harsat dengan kotak payung sudah jelasin ya. Oke, udah silahkan ya. Apakah katalog bisa taksi 200 juta ke atas? Bisa, oleh PPK kan. Ya intinya tapi kalau tidak bisa katalog ya silahkan ke metode pemilihan lainnya ya. Kan pasal 38 itu apa? Urutan ya, purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender ya, terus. Risiko dalam pengadaan tadi udah jelasin ya. Risiko pengadaan itu ya di modul itu ada ya, jadi hal-hal yang bisa terjadi ya yang merupakan kerugian ya di dalam perencanaan, misalkan salah spek, salah HPS, salah draft kontrak ya, di persiapan pemilihan dokpilnya salah, bikin dokpilnya salah, jadwal salah, cara metode ya sebagainya itu ya. Mams, kakak dedek, alhamdulillah belajar di Telegram, belajar pengadaan, alhamdulillah lulus, alhamdulillah. Sama-sama ya, turut bergembira ya, turut bergembira. Tinggal silahkan kalau jadi ahli pengadaan terus tingkatkan kompetensinya ya, dan jaga integritasnya ya. Apa perbedaan mendasar tipe B, tipe C? Kalau tipe C itu untuk pekerjaan yang sederhana. Tipe B pekerjaan yang tidak kompleks ya, tidak kompleks tapi tidak sederhana juga. Kalau tipe C tadi sederhana tuh dengan pengadaan langsung. Kalau tipe B tidak sederhana, tidak kompleks dengan tender seperti itu ya. Gimana cara jadi PPK? Caranya ya memiliki sertifikasi kompetensi PPK dulu ya. Kompetensi menjadi PPK ya bisa menjadi sebagai japung pengadaan atau mengikuti pelatihan PPK tipe ABC ya. Tapi kalau menjadi japung itu sudah otomatis siap menjadi Pokja PPK atau PP ya, seperti itu. Oke. Pakai purchasing konstruksi apakah dihitung SKP-nya untuk tender punya konstruksi juga? Seharusnya dihitung ya, seharusnya dihitung, namun dalam sistem nampaknya belum terakomodir. Harusnya dihitung ya. Harusnya dihitung. Kemarin itu ditanyakan juga ke Pak Direktur Pak Yulianto itu dalam acara saya lupa itu ya. Jadi itu ya menjadi masukan juga ya ke sistem ya, tapi tetap dihitung ya, seperti itu.
Maaf, saya baru join. Boleh jelasin ulang perbedaan kontrak payung dan harga satuan? Ya, kontrak payung itu ibaratnya kontrak harga satuan yang diperbesar lah gitu ya. Karena biasanya kontrak payung itu diikatnya dengan harga satuan ya. Nah, itu untuk kebutuhan penyedianya banyak, kebutuhannya juga volumenya banyak. Ya kayak di katalog itu kan, itu yang diikatnya harga satuan sebetulnya kan. Nah, itu cuman penyedianya banyak, berkontrak dengan KPP jadi kontrak katalog. Kontrak katalog itu ya kontrak payung gitu. Nanti di bawah tinggal eksekusi itu. Nanti di bawah tinggal beli itu kan. Tinggal beli aja gitu kan. Ya, nah di kontrak di atasnya kontrak payung tuh, memayungi eksekusi di bawah seperti itu ya. Gitu ya. Jadi kontrak payung itu harga satuan yang penyediaannya banyak, kebutuhannya banyak gitu ya, usernya juga banyak gitu ya, gitu. Yang memayungi yang menjadi dasar untuk proses purchase di bawahnya. Kayak kontrak katalog itu adalah kontrak payung itu kurang lebih kontrak katalog itu ya. Jadi LKPP berkontrak dengan penyedia kontrak payung itu untuk memayungi nanti user beli di bawah itu kan, di bawahnya seperti itu. Nah, di kontrak payung antara LKPP dengan penyedia belum ada jumlahnya, hanya spek dan harganya. Nah, itu kan harga satuan seperti itu kan, spek dan harganya, jumlahnya itu di bawah, eksekusinya di bawah ya. Oke. Gitu yang bisa saya jelaskan. Kalau masih belum jelas, di YouTube ada tuh, nanti ada gambar payung gitu ya, gambar payung. Karabojan, sebelum PPKTPJ harus punya sertifikat apa? Sertifikat dasar ya, dasar level 1 ya. Lanjut, Pak Air, silakan jalan-jalan. Silakan. Orange juice. Ini tuh apa sih, kirim kopi kalau orange juice tuh apa? Bisa diminum ya? Dikumpulin buat apa nih? Coba nggak ada yang jawab nih. Gimana nih? Teman-teman yang sering pakai TikTok nih. Pak, kenapa di purchasing dokumen kualifikasi kerja porsinya semakin kecil apalagi di porsi 6? Karena ini jadi prinsipnya di purchasing itu sebetulnya bukan pemilihan penyedia, tapi sebetulnya itu sudah pembelian, sudah berkontrak. Jadi purchasing itu sebetulnya pembelian atau proses berkontrak. Jadi kalau pemilihan penyedianya itu di pra-katalog, jadi sebelum tayang, di kurasi itu, di proses kurasi itu. Makanya sekarang kan di versi 6 kan muncul lagi kurasi ya. Nah di kurasi itulah sebetulnya pemeriksaan kualifikasi penyedianya. Itu maksudnya ya. Nah sekali diperiksa bisa selanjutnya bisa dipakai berulang-ulang oleh user ya. Nah bagusnya nanti per berapa lama habis kontrak dicek lagi kualifikasinya, mesti begitu ya. Makanya sekarang di versi 6 ya, saya sedikit juga curhat juga, banyak yang bertanya sekarang kan, banyak yang bertanya, Pak ini kurasi berapa lama ya. Itulah saya jawab ya, welcome to the jungle ya. Yang namanya kurasi itu ya butuh waktu, butuh tenaga ya, butuh ketelitian juga. Karena kurasi itu kan seperti menilai penyedia, memeriksa barangnya, memeriksa penyedianya seperti itu. Ya dulu juga saya pribadi pernah mengalami gitu kan, dibilang lambat lah gitu kan. Ya sekarang ya mudah-mudahan dibantu dengan Telkom ya, mungkin bisa lebih banyak orangnya, bisa lebih sistemnya lebih bagus, bisa otomasi, silahkan. Ya mudah-mudahan bisa lebih cepat ya, mudah-mudahan ya. Tapi ya yang namanya kurasi itu ya di awal pasti seperti melakukan pemilihan penyedia, memeriksa, seperti mengevaluasi ya. Bukan pekerjaan yang mudah itu, seperti mengevaluasi. Tapi sekali dievaluasi selesai, dia langsung tayang kan, baru di-purchase. Nah, nanti baru habis kontrak, bagusnya dievaluasi lagi, dikurasi lagi. Gitu kurang lebih ya. Siapa nih? Arutala ya. Jadi kalau di purchasing memang dokumen kualifikasinya semakin kecil karena di pra-katalognya, di sebelum tayangnya harusnya itu ya. Gitu konsepnya ya, Pak Rutal ya. Karabojan, sertifikat level 1 sekarang hukumnya tidak ada. Ya,
sedang dievaluasi ya kemarin ya, mudah-mudahan 2025 ada lagi ya, mudah-mudahan ya. Cuma KBLI di informasi penyedia ya, tadi harusnya penilaian penyedia dan kurasi produk itu ya di pratayang, di prakatalog harusnya begitu ya. Send kopi ya. Ini maksudnya send kopi itu kopinya diminum atau gimana nih? Dikumpulin nanti dapat koin atau gimana nih? Coba tolong dijelaskan ini. Mam, Z, kakak dan dedek. Kurasi dilakukan kopi atau Pemda. Nah, untuk produk nasional, produk umum itu LKPP dengan Telkom. Kalau untuk produk sektoral ya atau lokal nanti oleh Pemda itu diturun ke bawah seperti itu ya. Febri Ude, di daerah rata-rata konstruksi penyedia putus kontrak karena masih kewenangan harusnya. Ya silahkan, makanya seorang ahli pengadaan itu harusnya bukan hanya sekedar membeli gitu ya, hanya sekedar cari harga termurah, enggak, harusnya bisa melihat supply chain manajemennya, harusnya bisa melihat evaluasi bagaimana, betul seperti Om Febri ini ya kan, melihat bagaimana karena pengadaan itu sebenarnya rutin kan, coba aja lihat teman-teman yang sudah jadi pengadaan itu sebenarnya rutin ya, dari tahun ke tahun itu aja, baru paling sedikit ya seperti itu ya. Makanya sebetulnya nih banyak yang ngeluh juga, tapi ya sebetulnya ya nggak tahu lah, mestinya kita tingkatkan dulu kapasitas kita ya. Insya Allah lah, kalau sekarang kan keluhan tuh banyaknya masalah honor ya, masalah resiko ya. Sebetulnya masalah honor ya, saya juga pernah di Pemda ya, ya intinya kembali ke masing-masing lah ya, selama kita bergerak terus aktif banyak membantu, insya Allah lah gitu ya. Yakin terhadap hukum kekekalan honor gitu ya, apa yang kita lakukan pasti ada honornya gitu. Kemudian juga resiko hukum juga ya, kalau kita apa adanya tidak ada apa-apanya ya aman-aman aja insya Allah seperti itu gitu ya. Ocil, apakah katalog Presena bisa pakai untuk di atas 2 juta? Iya, untuk semua bisa, untuk berapapun bisa ya, untuk berapapun bisa ya. Oke. Belajar pengadaan Perpres 12. Perpres pengadaan kita, nah juga sering saya jelaskan ya. Makanya tolong nih teman-teman yang baru-baru nih, tolong lihat di YouTube Belajar Pengadaan ya. Saya udah jelasin sebetulnya, ada di level 1 sama di live YouTube-nya tuh, di live-nya ada di playlist live ya. Jadi Perpres kita itu adalah Perpres 16 2018. Nah, Perpres 16 2018 itu tentang pengadaan barang jasa baru 1 kali direvisi dengan Perpres 12 tahun 2021. Nah, jadi Perpres 12 ini hanya revisinya saja, hanya perubahannya saja. Jadi kalau nyebut belajar ataupun baca hanya Perpres 12, berarti hanya belajar dari revisinya saja, hanya belajar beberapa pasal, sedangkan pasal keseluruhannya ada di pasal hanya ada di Perpres 16. Jadi yang betul itu adalah Perpres 16 tahun 2018 dan perubahannya yaitu Perpres 12 tahun 2021. Begitu teman-teman ya. Oke. Nah, ini sok silakan kalau ada yang bertanya dikumpulin dulu ya. Saya sedikit membahas ini sedikit membahas tentang ini sedikit lah ya. Akan ada SE baru tuh, SE 8 2024 tuh ya. Di grup yang di grup di grup yang saya asuh tuh, bukan grup yang lain nih mah, grup yang saya pribadi gitu ya. Tuh ada yang komplain, ada tapi ya bukan banyak ya, ada. Oh ini upload kertas kerja nama-nama kerjaan saja gitu ya katanya gitu. Nanti kalau banyak paketnya susah gitu ya. Saya nggak tahu ya silahkan juga kertas kerja itu masalah tanda tangannya ya, apakah harus basah atau kering gitu ya. Kalau saya sih sekarang ini terakhir biasa tanda tangan itu tanda tangan pakai ini ya, pakai digital ya, jadi bukan tanda tangan elektronik, bukan digital.
kalau tanda tangan elektronik itu di e-office ada yang pakai BSSN sama di Sakti itu ya, itu pakai BSSN itu tanda tangan elektronik. Kalau pakai TTU udah aman lah ya. Tanda tangan elektronik ini yang tanda tangan digital. Di dalam digital tuh saya tanda tangan pakai handphone atau pakai tablet ya, pakai pensil itu, pakai stylus, tanda tangan itu ya. Itu kan tidak perlu di-scan ya, jadi dokumen sudah soft copy, tanda tangan di soft filenya, konversi ke PDF, udah mati itu kan, udah jadi mati. Ya udah nggak perlu di-scan lagi, tinggal upload aja ya ke Google Drive. Kalau saya biasanya kalau menjadi Pokja seperti itu ya, jadi tidak perlu di print terus di tanda tangan di scan, tapi tanda tangannya digital di filenya ya, filenya di filenya langsung di soft filenya. Terus kalau dia Word bentuknya ya langsung konversi ke PDF, jadi file mati kan, udah aman. Terus kalau diupload ke SPSE kan itu sudah menjadi, ibaratnya sudah menjadi keamanan ITE ya, dalam artian ketika file diupload ke SPSE maka itu sudah aman tuh, kayak kita upload file dokpil lah, itu kan udah nggak bisa dirubah-rubah kecuali dihack ya. Jadi kadang kan dokpil juga tuh tidak ada tanda tangan, kadang ya ada tanda tangan, tapi kan ketika sudah terupload di SPSE yang ada di server itulah yang kita pakai. Jadi sebetulnya, tapi ya jangan sampai sebetulnya dokpil yang tidak bertanda tangan pun sebetulnya itu sudah sah tuh, sudah aman. Jadi tidak perlu tanda tangan basah di scan lagi, ya capek atau gitu ya. Ya di soft filenya aja tanda tangan langsung seperti itu ya. Ini kalau menurut saya pribadi gitu ya, silahkan. Jadi ya tidak ini seperti itu ya. Itu ya terkait SE8 itu ya, yang ada upload kertas kerja Pokja itu ya, SE8. Jadi kalau menurut saya sih tidak menambah kerjaan, karena kalau saya pribadi kalau jadi Pokja ya gitu ya, itu ya tanda tangan. Terus kalau saya sih biasanya kami tim Pokja itu ya, itu langsung kita simpan di drive biar nggak hilang. Simpan, kita langsung bikin Google Drive biar nggak hilang. Terus ketika inspektorat minta, kasihin aja link Google Drive-nya, nggak masalah udah. Jadi selama tidak ada apa-apa ya seperti kemarin KPU gitu ya, ya inspektorat minta kasih linknya aja udah selesai gitu. Tidak harus gimana ya. Tidak. Ya kalau mau di print bisa, tapi ya semuanya sudah ada di Google Drive. Jadi ketika mulai pemilihan tuh kita bikin Google Drive. Mulai bikin directory, mulai dari berita acara. Pertama kan berita acara review tuh, atau pertama biasanya itu dulu spek HPS ya, dokumen awal ya, spek HPS gitu ya. Nah terus ada review, BA review gitu kan. Terus habis BA review baru dokpil kan. Nah dokpil baru kan ini proses kan pemilihan kan. Ada BA penjelasan, BA pemilihan dan sebagainya. Itu langsung diupload di Google Drive. Gitu ya. SE Kepala KPP nomor 3 2004 tinggal tentang apa nih saya? SE nomor 3 itu tentang apa ya 2004? Saya nggak hafal deh. Saya nggak hafal, maaf. Saya di lantai 11 di kolam renang ya. Lantai 11 kolam renang ya. Rooftop. Silakan. Ya kalau mau main ke KPP datang aja lah ya. Silakan. Oke. PL4 tahun 2024. PL4 itu yang apa? Saya coba cek dulu ini. Saya juga nggak hafal PL4 apa. Apa saya tentangnya di ini kan dong apa? Tentangnya ditulisin atau PL3 atau apa? PL4 atau apa? Saya juga nggak hafal semua dah PL4. Kalau yang 2021 agak hafal, 2021 kalau yang 2004 saya nggak hafal semua. PLM. Coba cek PLM 3 LKPP 2024. Coba cek Google. PLM 3 perubahan atas khususan apa? IKN, iya IKN itu apa? IKN. Ya. PL4 atau PL4? PL3 IKN kan, oke. PL4.
tentang PL4 tuh perubahan dari PL12 tapi sedikit, cuma buat DB aja, desain and build ya. PL4 itu hanya desain and build aja, perubahannya sedikit Pak Abda Musahir, tentang desain build aja ya. Kertas kerja bukannya bersifat rahasia, hanya pemilihan, tidak ada rahasia sebetulnya sih, nggak ada yang bilang rahasia ya. Rahasia tidak ada. Ya, tidak ada rahasia. Ya dapur, tapi ya sebenarnya tidak rahasia sih sebetulnya sih, apa-apa. Jadi bisa aja dipublish ya, nggak apa-apa, aman. Sudah bagus juga, biar lebih serius, biar lebih maksimal buat evaluasinya ya. Dikarenakan gaji CS yang kurang dari seharusnya kata berubah menjadi swakelola. Seharusnya kalau swakelola. ya swakelola berarti maksudnya oleh LKPP lagi. Kan udah oleh LKPP juga, Gempor juga dulu ya. Kalau mau oleh LKPP lagi ya tambah anggarannya mungkin ya, atau gimana ya. Silahkan ya. Syarat pencairan konsultan dengan juta katalog apa saja? Ya kalau pencairan mah kembali ke kontrak ya, pekerjaan selesai, isi kontrak dilakukan udah selesai. Merubah salah satu umum, salah satu khusus, SSUK. Boleh. Kalau memang ada justifikasinya ya. Kalau salah satu khusus itu pasti harus dirubah ya. Kalau SSKK ya harus dirubah. Tapi kalau salah satu umum ya perlu justifikasi, silakan itu. Memang dokpil itu intinya yang untuk dimodifikasi, terutama salah satu khusus. Kalau salah satu umum itu kan biasanya sudah berlaku umum. Nah kalau ada perubahan di salah satu umum ya harusnya ada justifikasinya lah kenapa itu ya. Misalkan saya ingin merubah bahasanya bukan bahasa Indonesia tapi nambah bahasa Sunda misalkan ya, karena ini kontraknya dengan orang Banten gitu misalkan ya, orang Lebak gitu kan, orang Sunda gitu kan, yang Sunda itu ya, sehingga pakai bahasa Sunda ya mangga gitu kan, silahkan seperti contohnya ini ya. Nah, berarti salah satu umum kontraknya dirubah tuh bahasanya bahasa Indonesia dan bahasa Sunda misalkan seperti itu gitu ya. Lumsum 2 pintu tapi realisasi harga kontraknya 2 pintu. Ya kalau lumsum itu tetap aja harganya tetap harganya berapa nih? Kontraknya berapa? Harga kontraknya 2 pintu. Ya lumsum 2 pintu misalkan kontraknya 1 miliar. Terus realisasi 205, harga kontraknya 1 miliar itu tetap begitu. Jadi walaupun nambah pintunya tetap aja 1 miliar seperti itu. Kayak bikin sumur ya, kontraknya misalkan dibayar 10 juta sampai dapat air. Mau dapat 5 meter dapat air, 10 meter dapat air, mau 20 meter dapat air, mau 100 meter dapat air, ya intinya bayarnya 10 juta aja tetap sesuai kontrak. Itu lumsum gitu ya. Gitu ya. Saya kemarin kalau T5 mau hubungi dengan kontak Pak Heli. Kenapa nggak kontak atau? Nggak ada kontak saya, di Google aja ada pasti muncul kontak saya tuh ya. Mana ada? Apa boleh PH di hari libur? Nah ini ada beberapa pendapat sih ya sebetulnya. Pertama ada yang berpendapat bahwasanya kontrak itu hari kalender sehingga boleh-boleh saja. Tapi ada juga yang bermadhab dengan Kemendagri, bahwasanya di Kemendagri itu katanya harus hari kerja katanya gitu ya. Ya silahkan gimana PPK aja mengambil madhab mana itu ya, seperti itu. Gitu ya. Ngopi di lantai 2, lantai M ya. Lantai 2 mah ini ruang serbaguna, lantai 2 mah Sultan Syarif. Purchasing ketika belanja ke vendor yang sama secara terus menerus, ya silakan kembalikan ke prinsip dan etika saja ya, selama itu memang paling bagus ya, paling efektif efisien dan tidak ada pelanggaran etika ya silakan, sesuai dengan tujuan PDN ya, MKKOP barangnya sesuai, silakan nggak masalah. Nah cuman ada ini kan, ada yang dari KPK yang audit itu ya, yang bahwasannya pembelian ke satu penyedia itu ya menjadi modus kecurangan ataupun korupsi ya. Ya itu kan dalam artian ya kalau kita terus ke satu pelaku usaha itu
melanggar etika, ya terjadilah fraud seperti itu ya. Jadi apa jadi ya ke salah satu penyedia itu ya selama tidak ada pelanggaran etika nggak masalah. Cuman memang ya tadi dijadikan modus itu kan, banyak yang dia terus menerus ke suatu pelaku usaha tapi etikanya terlanggar seperti itu. Maka ya jadi modus kecurangan ya. Ya bagusnya ya kalau kira-kira masih ada yang lain ya kenapa harus ke satu terus. Logika sederhananya sih saya beginilah, kadang kita tuh jangan melakukan hal-hal yang bisa bikin apes lah gitu ya. Seperti nongkrong-nongkrong di pinggir jalan sampai malam, kan itu ngundang apes itu kan. Nanti digeruduk, ditangkap sama polisi kayak kasus Pina kan, gara-gara nongkrong-nongkrong di pinggir jalan sambil minum ciu kan, digeredek aja sama polisi Cirebon kan. Nah, jadi kan kasus Pina seperti itu, Pina Cirebon ya. Jadi ya bagusnya ya kira-kira bikin apes ya jangan dilakukan lah seperti itu. Nah, seperti apa tadi, belanja ke satu penyedia di purchasing ya tapi masih banyak penyedia yang lain ya janganlah berarti kalau gitu kan ya, bagi-bagi gimana caranya gitulah ya. Siapa nih lah ses ya, ada alat fitness. Iya, yang di alat fitness di mana ya, yang di lantai M kan. Iya, kontak aja lah kalau mau kesini. Kok kepindah Gus Buntung ya. Agus Buntung lain lagi tuh, Agus Buntung kontaknya lain lagi. Agus Buntung tuh kontaknya ya apa itu kan, ini kan apa baratnya mah buat orang yang apa sih itu berarti mah gampang kasihan gitu kan ya, gampang kasihan apa sih kelihatannya gitu kan, gampang kasihan terus tidak tegaan gitu ya, kagokan gitu ya. Nah, itu kurang asertif lah seperti itu. Udah cukup lah ya Pina Agus Buntung. Bolehkah para kerja terhadap bagi saya pernah penyedia purchasing penyedia ya boleh saja, silakan boleh saja memilih itu, boleh bisa ya. Dalam artian ya kita sudah memperoleh itu kan bagus gitu kan ya, silakan ya, boleh. Yang penting tadi kembalikan ke prinsip etika dan tujuan itu aja lah, kembali ke situ ya. Ya Pina tinggal dilihat video Kang Deddy Mulyadi itu ya, selesai semua ya. Ini nanya lagi harga satuan kontrak payung, udah tolong jelasin tuh seperti itu ya. Padahal masih kerja sampai malam. Enggak, saya nunggu ganjil genap ini. Ya, terus saya rutinkan tiap hari Senin live YouTube buat bikin konten lah ya, itu aja biar bisa ada konten di YouTube sama TikTok ya. Oke, apalagi ya tadi ya. Jadi sebetulnya bahasan awalnya tadi pertama masalah apa tadi, aku jadi lupa ya. Masalah kompetensi ahli pengadaan. Tolonglah teman-teman ahli pengadaan bisa lebih meningkatkan kapasitasnya ya. Jangan hal-hal dasar itu padahal udah lulus dasar, padahal udah lulus Japung, tapi terkait hal-hal yang mendasar masih ada ya bolong-bolong ya. Mari kita diskusikan lah biar bisa lebih mantap lah konsepnya seperti itu. Oke. Terus yang kedua tadi masalah tanda tangan di kertas kerja ya, sebetulnya ya tidak perlu tanda tangan basah ya, bisa tanda tangan digital. Mudah-mudahan nanti bisa tanda tangan elektronik, mudah-mudahan ya. Harusnya sih bisa ya, harusnya bisa kayak kalau saya di kantor kan Sakti office itu sudah tanda tangan digital, tanda tangan elektronik TTE ya. Maksud tanda tangan digital itu adalah tanda tangan langsung di soft filenya pakai stylus gitu ya, pakai tangan gitu ya. Saya biasanya pakai stylus ya di tablet itu ya, langsung dari Word, dari Excel tanda tangan langsung konversi ke PDF, udah mati selesai, upload aja ke ke SPSE ya, seperti itu. Oke. Saya di LKPP di bagian UKPBJ sebagai Japung ya.
Oke. Ya, gitu. Oke, gitu ya. Minum dulu. Silakan, ada hal perlu diskusikan. Alhamdulillah, lama ya Allah, nikmat. Oke, cukup teman-teman semuanya. Ada lagi yang ditanyakan? Perasaan ada satu lagi tadi sebenarnya, masalah tanda tangan kertas kerja. Saya lupa. Oh, itu apa? Belum pulang kantor Pak? Belum. Kalau saya sudah pulang, siapa yang live TikTok di sini? Ngeri-ngeri juga nih, kayak kapan.id ya. Jadi belum pulang. Ini pertanyaan yang berbahaya nih. Belum pulang kantor belum. Kalau saya sudah pulang, siapa ini yang di sini nih, yang live TikTok ini ya? Apakah operatornya kapan.id atau siapa? Nah ini ya. belum pulang, sudah pulang. Bahaya ini. Yang ketiga ini masalah kurasi di katalog versi 6. Jadi ini pekerjaan besar ya. Pekerjaan besar di katalog 6 yang mudah-mudahan aja kita doakan bisa cepat ya. Jadi banyak yang bertanya nih di YouTube ya terkait kurasi katalog versi 6 berapa lama. Ya, saya belum bisa menjawab ya, dalam artian soalnya kan yang dikurasinya ini kategori apa, kan banyak kategorinya kan. Ini belum barangnya kan banyak sekali kan, kategorinya banyak kan, baru semua kan, harus dikurasi, banyak dikurasi kan. Memang ada juga yang bebas, ada, tapi ada dikurasi. Terus saya juga nggak tahu berapa personilnya gitu. Ya yang jelas ya dulu kurasi itu ya kayak seperti TikTok live TikTok. Oke. lanjut ya gitu ya. Jadi ya intinya sih gini, kalau sebagai user ya ataupun sebagai penjual ya, kalau nggak bisa katalog ya berarti manual aja gitu. Bukan manual ya, pilih cara lain ya kalau emang harus sekarang ya butuhnya seperti itu. Minta doa sama besok Sabtu tes SKB ya. Semoga sukses, lancar ya, yang terbaik ya. Mama ya. Ya tetap semangat, dan apapun hasilnya itulah yang terbaik ya. Itu kata orang tua saya ya, bahwasannya semuanya baik. Jadi apapun yang terjadi semuanya baik gitu, ya. Semuanya baik ya. Oke. Sepertinya bakalan jadi deal breaker penggunaan katalog versi 6. Nah, deal breaker itu maksudnya apa nih? Coba jelaskan deal breaker sebentar. Coba saya lihat di Google. Deal breaker itu apa? Deal breaker apa? Deal breaker coba di Google. Deal breaker adalah batasan atau kondisi tertentu yang jika terlalu dapat memutuskan menutup hubungan. Oh, batasan ya. Ya mudah-mudahan enggak ya memutuskan untuk, maksudnya nggak pakai purchasing ya, mudah-mudahan enggak ya, mudah-mudahan ya. Ya, tapi emang ada suatu ketakutan juga ya kalau saya mengikuti ketakutan ya. Kalau jangan sampai lah, karena kalau terjadi seperti ini jadi zaman baheula lagi ya. Mudah-mudahan ya, modal kalau berpupus. Sukses lah insyaallah. Ya dimaksimalkan aja. Oke. Sukses ya semuanya ya, buat yang mau SKB, mau yang level 1 ya, silahkan. Ya, yang mau level 1 di kanal YouTube Belajar Pengadaan itu sudah sangat lengkap ya, di playlist level 1 ya sebetulnya, silahkan. Kalau nggak ada kurasi calon penyedia banyak, upload harga DPA. Maksudnya gimana nih?
Maksudnya harganya seenaknya, iya harganya seenaknya kalau memang harganya. Makanya kan dikembalikan lagi ke sistem lama ya, ke cara lama yang apa, yang pakai kurasi ya, seperti itu. Itu ya, silakan. Ada lagi, silakan kalau ada sharing-sharing lagi silakan. Saya tadi menyampaikan 3 hal saja ya. Tolong teman-teman para ahli pengadaan hal-hal mendasar bisa dimantapkan lagi ya. Tuh, terus kedua terkait SE8 tuh ya yang ada upload kertas kerja yang ribet tanda tangannya basah gitu. Ya menurut saya sih gunakan teknologi ya, pakai tanda tangan digital ya. Jadi tanda tangannya di soft filenya lah langsung di export PDF, file mati selesai tinggal diupload. Terus yang terakhir ya masalah kurasi di e-katalog ya kita dukung, mudah-mudahan bisa cepat ya, kita lihat aja ya. Ya bisa seenaknya kalau nggak dikurasi gitu ya. Tapi kan itu dalam konsepnya kan ada beberapa ini ya, ada beberapa kategori itu ya, Chess dan teman-teman semuanya dalam katalog itu. Jadi ada kategori yang memang harus dikurasi, ada kategori yang bebas tidak perlu dikurasi ya. Prinsipalnya jadi nanti harganya tuh ada harga tertingginya seperti itu ya. Itu ya, jadi tidak semua perlu kurasi sebetulnya, tapi ya bisa kemungkinan banyak yang harus dikurasi karena barang-barang umum biasanya kurasi ya. Tapi ada beberapa hal yang tidak perlu kurasi, misalkan ya kayak barang-barang jarum pentul, korek api itu mah nggak perlu kurasi ya, seperti itu mah kan, silahkan ya. Oke. Gitu ya. E-katalog versi 6 ya 1 Januari udah jalan. Larangan konsolidasi paket pasal 20 ya, pasal 20 Gan Abbas ya. Pasal 20 itu ada larangannya, yaitu larangan konsolidasi, larangan pemaketan. Larangan konsolidasi ini jangan mengkonsolidasikan, berarti larangan penggabungan. Jadi pasal 20 juga jangan menggabungkan yang secara alamiahnya lebih efektif efisien di masing-masing wilayah itu. Terus jangan menggabungkan kalau mengeliminir atau mengalahkan usaha kecil, usaha mikro kecil, sehingga usaha besar aja yang masuk, nggak boleh tuh. Terus apa lagi ya, itu 2 itu kalau nggak salah. Larangan gabung paket kalau beda jenis, efektif efisien sama usaha mikro kecil. Itu ya Abbas ya. Kok masih UP saja, maksudnya pembayarannya ya. Ya nanti bisa LS, bisa UP gitu kalau nggak salah, sama dengan pembayaran bisa milih. Kalau menurut Bapak, e-katalog konstruksi punya sisi kelemahan di mana dibandingkan standar biasa? Pertama kalau kita mau bikin katalog konstruksi, kalau menurut saya pribadi ya, pertama jenis pekerjaan konstruksinya yang harus memang standar, ya, kuat, standarisasinya kuat gitu ya. Jadi tidak akan ada variasi-variasi, karena kan yang namanya katalog itu sudah clear kayak gini, kayak kita katalog tuh seperti inilah, seperti kalau yang sederhana tuh kayak Tupperware, kayak ibu-ibu biasa korban anak SD tuh, korban emak-emak tuh ya, ada list Tupperware, itu sudah jelas kan, Tupperware yang tipe bagaimana itu sudah jelas semua, tidak ada lagi custom itu sudah jelas, berapa tingkat berapa ini bukanya itu sudah jelas, ininya sudah clear ya, speknya itu sudah clear, bahannya sudah clear, jadi nggak ada lagi debatable masalah spesifikasinya. Yaitu konstruksi ya harus jelas juga ya, contohnya misalkan konstruksi, misalkan membuat rumah rumah pengungsi, rumah darurat pengungsi sederhana, itu sudah jelas ya. Kalau misalkan kalau konstruksi misalkan konstruksi saung pendopo misalkan ya, tipe sekian sudah jelas tuh knockdownnya gimana itu ya, seperti itu. Nah kelemahannya ya sekarang ini konstruksi banyak yang belum kuat standarnya, seperti itu ya kan. Satu itu, terus keduanya di konstruksi itu kan tipikalnya banyak ya, ada yang ibaratnya ada yang bisa menyediakan material dan pemasangannya seperti aspal mixing plan gitu ya.
aspalnya dan pemasangannya, ataupun batching plan semen ya, molen itu ya, semen mixing plan itu kan, atau ada yang hanya sekedar jasanya saja. Nah itu harus di ini juga ya, harus diperhatikan juga. Terus apa, ininya juga, bukan masalah konstruksinya tapi masalah katalognya. Jadi katalog itu dibandingkan dengan tender itu bedanya, kalau tender itu kan kayak putus ya, jual putus gitu ya, satu kali tender selesai beres. Nah kalau katalog itu kan harus ada yang ngelola katalognya, harus ada yang jaga warungnya, kayak buka warung. Harus dilihat ini paket ini perlu, kata tadi yang di atas tuh perlu dimonep, apakah ini gagal, nggak, tidak bagus paketnya, kurang jelas standarnya. Nah, terus ada yang mau evaluasi, terus ada yang jaga warung gitu ya, itu kurang lebih seperti itu kalau dalam katalog itu ya. Jadi konstruksinya harus standar jelas ya, terus apa, eh, dalam pengelolaannya juga harus kuat seperti itu gitu ya. Terus Minkom katanya sih ada juga ya, sama ya, ada ya, ya. Negosiasi Minkom ada, tapi yang jelas kan apa, nanti itu barang itu tidak semuanya bebas tayang, tapi ada yang kurasi. Jadi ada berapa kategori ya, 8 atau lebih kategori gitu ya. Jadi ini barangnya barang khusus, berarti penentuan harganya apakah oleh pemerintah atau bagaimana. Jadi ada kriteria-kriteria seperti itu. Lokal daerah pada dasarnya. Sebetulnya UMKM itu tidak ada istilah lokal daerah, ya UMKM nasional. Nanti mana yang lebih diutamakan itu kembali ke prinsip efisien. Dalam artian ketika kita eksekusi dengan UMKM lokal atau daerah, mungkin bisa lebih murah ongkos kirimnya daripada yang di luar. Tapi kebijakan UMKM itu ya nasional, bukan lokal, bukan daerah seperti itu ya. Oke. Ya, alhamdulillah. Oh itu ya, live 5 kali pertemuan ya. Ya. Ya, selamat ya, sukses ya. Nah, kalau jadi ahli pengadaan nanti jangan lupa untuk terus apa, menambah kompetensi dan jaga integritasnya. Oke. Ada lagi? Oh, ini nih biasa nih, ces nih. Poskor, nanti spill. Oh. Kayak di Telegram ini. Jadi nanti sistemnya nanti itu ada kategori dan ada koleksi. Jadi kayak sektoral itu bisa masuknya ke koleksi. Jadi koleksi batik Jogja misalkan ya, itu maksudnya bisa jadi lokal tuh. Koleksi obat-obatan gitu seperti itu. Tapi kategori umum, ada kategori umum ATK, obat apa segala macam. Nanti nah untuk lokal sektoral itu nanti istilahnya koleksi nanti. Koleksi ngerti kan ya? Kayak ini kan kalau dalam kaset, dulu mah kaset, sekarang mah ya lagu-lagu ya. Itu kan ada genre apa, pop, slow rock gitu ya, apa, slow rock apa, klasik gitu ya. Nah, itu kan kategori musik kan ya. Nah, kategori musik ya. Nah, kalau apa, koleksi kan, oh ini koleksi kalau klasik apa, klasik postmodern atau klasik Beethoven. Nah, itu kan koleksi itu. Atau koleksi apa, lagu lama, lagu lawas Iwan Fals misalkan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, katalog sekarang juga begitu. Jadi ada kategori umum tuh. Kategori umum ATK, peralatan kantor elektronik apa yang umum, yang kayak di Tokped atau Lazada gitu ya, kategori umum. Nah, nanti untuk daerah ataupun untuk sektoral itu ada koleksi istilahnya gitu. Begitu ya. Siapa nih? 40 ya. Nah, jadi satu tapi sistemnya koleksi ya gitu. Sistemnya koleksi ya. Oke. Gitu ya. Jadi betul itu kata CES itu ya. Jadi semua jadi satu, tapi nanti sektoral lokalnya tuh sistemnya tuh sistem koleksi tadi seperti itu ya. Sistemnya koleksi. Iya betul ini.
Ngeluhkan namanya koreksi. Hampir. Insya Allah next time join lagi tuh. Ya, karena ya sama-sama belajar lah ya. Sama-sama belajar. Terutama betul mengeluhkan koreksi katalog koreksi 6. Ya memang begitulah, memang begitu. Welcome. Kalau saya sih, saya besok bikin postingan tuh di kanal YouTube Belajar Pengadaan ya. Besok ditayangkan itu ya tentang kurasi ya, cuplikan dari video. Ya memang ya kalau saya tagline-nya jadi welcome to the jungle of e-katalog seperti itu ya. Karena yang namanya kurasi itu ya membutuhkan sumber daya yang besar. Tapi insya Allah ya, nah dengan adanya PT Telkom itu ya mudah-mudahan bisa membantu banyak lah ya. Mungkin dengan cara-cara teknologi, dengan inovasi, dengan apalah tools-tools yang bisa lebih membantu gitu. Ya, tuh. Oke. Balik ke katalog zaman dulu. Ya, sebetulnya sih ya apa sih ya, sebetulnya sih tidak balik murni 100% sama seperti dulu ya. Seperti dulu sebenarnya lebih menyedihkan. Lebih menyesakkan. Ya sekarang sudah banyak perkembangannya ya, cuman ya memang berarti sekarang juga bukan kembali ke zaman dulu kurasi semuanya ada, jadi sekarang sudah jelas kategorinya itu ada berapa, saya lupa 8 atau berapa yang ada yang harus kurasi, ada yang tidak kurasi, ada yang dari prinsipal, ada yang barang khusus itu gimana itu. Kalau barang khusus kan misalkan yang diatur pemerintah atau gimana itu ya beda lagi ceritanya seperti itu ya. Harga wajar itu bagaimana? Harga termurah tidak. Harga wajar itu bukan harga termurah. Harga wajar itu ya harga terbaik di pasar ya. Harga hasil persaingan gitu ya. Seperti itu. Sesuai kebutuhan tentunya. Ya. Jadi sesuai kebutuhan. Harga murah, paling murah tapi tidak sesuai kebutuhan ya salah juga. Harga sesuai kebutuhan tapi kemahalan ya tidak juga. Ya intinya harus sesuai kebutuhan. Ya terserah kalau ternyata sesuai kebutuhan itu diperoleh hanya ada yang mahal, ya mau tidak mau berarti yang paling mahal yang diambil gitu kan. Nah, tapi tentunya pengambilan harga yang mahal ini sudah dikompetisikan, ada kompetisi dan ya menyesuaikan dengan tata cara pemilihan penyedia ya, dengan prinsipnya bersaing ya, kemudian transparan, terbuka, adil begitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi tidak harus selalu termurah ya, tidak harus selalu termurah, tapi ya yang terbaik ya, sesuai dengan prinsip ya, sesuai dengan etika, sesuai dengan tata cara pengadaannya. Oke, cukup ya. Tapi kan cukup nih, udah sepi juga nih di kantor nih, udah orang. Baik, terima kasih ya teman-teman semuanya ya. Terima kasih nih, saya absen nih. Arulata, Hubi, Ces ya. Ini Ces tuh gimana, yang mau ketemu sama saya mana? Kemarin katanya ada yang mau ketemu siapa ya? Ces siapa ya? Saya lupa nih. Kalau nggak diingatkan saya lupa ini. Kadang belum ingat sudah lupa ini ya. Oke, siapa yang kemarin mau ketemu sama saya di kantor tuh? Janji, Ces ini bukan ya? Oh, nggak ada kabarnya lagi nih, nggak ada kabarnya lagi ya. Seperti itu. Oke. Apa sih harga jadi PR juga kata ya, makanya gini, sebetulnya kalau seorang ahli pengadaan tidak akan kesulitan untuk mencari harga pasar, bukan tidak akan, pasti ada usahanya lah, pasti udah ada caranya, tahu caranya. Tapi kalau PPK-nya tidak punya kompetensi, pasti mumet gitu kan, pinginnya gampang aja, mudah aja gitu kan, seperti itu. Ya seorang ahli pengadaan itu bukan hanya sekedar cari harga termurah ataupun barang cari ini, bukan, tapi bukan hanya sekedar eksekusi gitu, tapi harus ada proses, harus ada usaha. Kayak kita mau, ya bukan kita lah, saya lah, teman-teman mungkin enggak ya, saya beli handphone baru di Tokopedia kan, dibanding-bandingin, lihat reviewnya dulu dilihat ya, David Jajetin, lihat Jagad Review, lihat GSM Arena, dulu ya, speknya, terus lihat harganya, lihat di beli-beli di enggak lihat di Shopee sama Tokped kan, nah lihat di toko resmi, lihat di toko lain yang live segala macam. Nah itu ada usahanya, ya sama dengan itu pengadaan pribadi, sama dengan pengadaan pemerintah, pasti ada usahanya seperti itu, ada usahanya, ada caranya bagaimana
mencari di pasar, mencari barangnya, mencari harganya, begitu. Jadi bukan hanya sekedar apa, oh ini ada barang termurah eksekusi, enggak. Ya ahli pengadaan seperti itu, ada prosesnya, ada usahanya gitu kurang lebih lah. Oke teman-teman semuanya, terima kasih ya, cukup ya untuk diskusinya. Silahkan apabila ada sharing-sharing bisa di grup Telegram atau grup WA ya. Di Salam Pengadaan dari Bogor ada juga di WA, di Telegram juga ada ya, silahkan. Atau Japri juga silahkan, jangan ragu. Saya akan dengan senang hati untuk membalas WA dari teman-teman semuanya ya. Ya mohon maaf kalau apa jawaban saya kadang pendek-pendek atau gimana ya. Ya apa ya, mungkin kayak tadi sedang sibuk gitu kan ya, jawabnya ya pendek gitu ya, ataupun apa ya panjang lebar juga kan ya sudah jelas sebetulnya, karena suka gini juga, sudah saya jawab jadi pak ya, kalau udah jawab di atas kok masih jadi pak gitu. Ya udah cukup lah ya. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Mohon maaf ya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Terima kasih sekali lagi sudah membersamai dalam membuat konten ya. Ini nanti diupload ya di YouTube Belajar Pengadaan ya. Sekali lagi untuk teman-teman yang mau ujian, mau SKB, mau ujian dasar atau level 1 atau PPK tipe C ya, silahkan sudah lengkap ya di kanal YouTube Belajar Pengadaan ya. Silahkan bisa dicek ya, itu sudah ada 50 videoan ya. Latihan soalnya juga ada, silahkan ya. Demikian kita tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf lahir dan batin. Salam sehat ya, salam bahagia dan salam pengadaan. Kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita close live TikTok kita. Set, oke. Terima kasih.